Khotbah, sebuah sajak karya Rendra. Fantastis. Di satu minggu yang siang yang panas, di gereja yang penuh orangnya, seorang padri muda berdiri di mimbar. Wajahnya molek dan suci, matanya manis seperti mata kelinci, dan ia mengangkat kedua tangannya yang bersih, halus bagai leli. Lalu ia berkata, "Sekarang kita bubaran. Hari ini khotbah tak ada." Orang-orang tidak beranjak. Mereka tetap duduk rapat berdesak. Ada juga banyak yang berdiri. Mereka kaku, tak mau bergerak. Mata mereka menatap bertanya-tanya. Mulut mereka menganga, berhenti berdoa, tapi ingin benar mendengar. Kemudian dengan serentak mereka mengesah, dan berbareng dengan suara aneh dari mulut mereka tersebarlah bau keras yang perlu dicegah dengan segera. "Lihatlah, aku masih muda. Biarlah aku menjaga sukmaku. Silakan bubar. Izinkan aku memuliakan kesucian. Aku akan kembali ke biara, merenungkan keindahan ilahi." Orang-orang kembali mengesah, tidak beranjak. Wajah mereka nampak sengsara. Mata mereka bertanya-tanya. Mulut mereka menganga, sangat butuh mendengar. Orang-orang ini minta pertolongan. Astaga, Tuhanku, kenapa di saat ini kau tinggalkan daku? Sebagai kelompok serigala yang malas dan lapar, mereka mengangakan mulut mereka. Udara panas, dan aku terkencing di celana. Bapa, Bapa, kenapa kau tinggalkan daku?" Orang-orang tidak beranjak. Wajah mereka basah, rambut mereka basah, seluruh tubuh mereka basah. Keringat berkucuran di lantai karena udara yang panas dan kesengsaraan mereka yang tegang. Bau busuk luar biasa, dan pertanyaan-pertanyaan mereka pun berbau busuk juga. Saudara-saudaraku, para anak Bapa di surga, inilah khotbahku. Inilah khotbahku yang pertama. Hidup memang berat, gelap dan berat. Kesengsaraan banyak jumlahnya. Maka dalam hal ini, kebijaksanaan hidup adalah ra-ra-ra, ra-ra-ra, Papa, ra-ra-ra. Tengoklah kebijaksanaan kadal, makhluk Tuhan yang dicintainya, meniarapkan ke bumi. Karena lihatlah, sukmamu telah terjepit di antara batu-batu hijau, lumutan. Sebagai kadal, ra-ra-ra. Sebagai ketonggeng, papa. Orang-orang serentak bersuara, ra-ra-ra, papa. Dengan gemuruh bersuara seluruh gereja, ra-ra-ra,
pa, ra ra ra, hum pa pa. Kepada kaum lelaki yang suka senapan, yang memasang panji-panji kebenaran di mata bayonetnya, aku minta dicamkan bahwa lu lali lo, angkatlah hidungmu tinggi-tinggi agar kau tak terlihat siapa yang kau pijak, karena begitulah li lali lolu. Bersihkanlah darah dari tanganmu agar aku tak gemetar. Lalu kita bisa duduk minum teh sambil ngomong tentang derita masyarakat atau hakikat hidup dan mati. Hidup penuh sengsara dan dosa. Hidup adalah tipu muslihat. La li lali lolu. Jadi marilah kita tembak matahari, kita bidik setepat-tepatnya. Dengan gembira orang-orang menyambut bersama. Li lali lolu. Mereka berdiri menghentakkan kaki ke lantai, berderap serentak dan seirama. Suara mereka bersatu. Li lali lolu. Hanyut dalam persatuan yang kuat, mereka berteriak bersama, persis dan seirama. Li lali lolu. Maka kini kita telah hidup kembali. Darah terasa mengalir dengan derasnya di kepala, di leher, di dada, di perut, dan di bagian tubuh lainnya. Lihatlah, oleh hidup jari-jariku gemetar. Darah itu bong bong bong. Darah hidup bang bing bong. Darah hidup bersama bang bing bong bong. Hidup beramai-ramai. Darah bergaul dengan darah. Bong bong bong. Bang bing bong. Orang-orang meledakkan gairah hidupnya. Mereka berdiri di atas bangku-bangku gereja, berderap-derap dengan kaki mereka. Genta-genta, orgel, daun-daun pintu, kaca-kaca jendela, semua dipalu dan dibunyikan dalam satu irama, diiringi sorak gembira. Bong bong bong, bang bing bong. Kita muliakan. Cinta harus kita muliakan. Cinta di belukar, cinta di toko Arab, cinta di belakang halaman gereja. Cinta itu persatuan dan tralala, tralala, lalala, tralala. Sebagai rumputan, kita harus berkembang biak dalam persatuan dan cinta. Marilah kita melumatkan diri. Marilah kita bernaung di bawah rumputan, sebagaimana pedoman kita. Tralala, lalala, tralala, lalala, tralala, lalala. Seluruh isi gereja gemuruh. Mereka mulai menari, mengikuti satu irama. Mereka saling menggosok-gosokkan tubuh mereka. Lelaki dengan lelaki, lelaki dengan wanita, wanita dengan wanita, saling menggosok-gosokkan tubuhnya. Dan ada juga yang menggosok-gosokkan tubuhnya ke tembok gereja. Dan dengan suara menggigil yang ganjil, mereka melengking dengan serempak. Tralala, lalala, tralala, lalala, tralala,
manusia yang keramat, Tuhan telah berkata, jangan engkau mencuri. Pegawai kecil jangan mencuri kertas karbon. Babu-babu jangan mencuri tulang-tulang ayam goreng. Para pembesar jangan mencuri bensin. Dan gadis jangan mencuri perannya sendiri. Tentu bahwa mencuri dan mencuri ada bedanya. Artinya, semua barang dari Tuhan harus dibagi bersama. Semua milik semua. Semua untuk semua. Kita harus bersatu. Kita untuk kita. Inilah pedomannya. Sebagai binatang, orang-orang bersorak. Hurra, hurra, Mereka copoti daun-daun jendela. Mereka ambil semua isi gereja. Cande labra, tire, permadani, barang-barang perak, dan patung-patung berhiaskan permata. Begitu nyanyi mereka. Berulang-ulang diserukan. Seluruh gereja rontok. Binatang-binatang yang basah berkeringat dan derasnya napasnya berlarian kian kemari. Lalu tiba-tiba terdengar lengking jerit perempuan tua. Aku lapar! Lapar! Mata mereka menyala dan mereka tetap bersuara sebab sudah mulai lapar. Marilah kita bubaran. Ayo bubar. Semua berhenti. Kata mereka, dan mata mereka menyala. Sebagai binatang, orang-orang bersorak. Hurra, hurra, Mereka copoti daun-daun jendela. Mereka ambil semua isi gereja. Cande labra, tire, permadani, barang-barang perak, dan patung-patung berhiaskan permata. Begitu nyanyi mereka. Berulang-ulang diserukan. Seluruh gereja rontok. Binatang-binatang yang basah berkeringat dan derasnya napasnya berlarian kian kemari. Lalu tiba-tiba terdengar lengking jerit perempuan tua. Aku lapar! Lapar! Mata mereka menyala dan mereka tetap bersuara sebab sudah mulai lapar. Marilah kita bubaran. Ayo bubar. Semua berhenti. Kata mereka, dan mata mereka menyala. Kita bubar. Upacara dan khotbah telah selesai. Kata mereka. Mereka tidak berhenti. Mereka mendesak maju. Gereja rusak dan mata mereka menyala. Astaga, ingatlah penderitaan Kristus. Kita semua putra-putranya yang mulia. Lapar harus diatasi dengan kebijaksanaan. Mereka maju menggasak mimbar. Mereka seret padri itu dari mimbar. Mereka robek-robek jubahnya. Seorang perempuan gemuk mencium mulutnya yang bagus. Seorang perempuan tua menjilati dadanya yang bersih. Dan gadis-gadis menarik kedua kakinya.
Begitulah perempuan itu memperkosanya beramai-ramai. Ca, ca, ca. Lalu tubuhnya dicincang. Ca, ca, ca. Semua orang makan dagingnya. Ca, ca, ca. Dengan persatuan yang kuat mereka berpesta. Ca, ca, ca. Mereka minum darahnya. Ca, ca, ca. Mereka hisap sum-sum tulangnya. Ca, ca, ca. Sempurna. Habis ia dimakan. Tak ada lagi yang sisa. Bantai.